seiman. Persaudaraan seiman ini sama dengan persaudaraan darah, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan saudara, karena dia akan terus berlangsung dari dunia hingga akhirat. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam hadisnya dan di dalam ceramah-ceramahnya ada juga hal yang tidak kalah menariknya. Beliau katakan kalau pakai ikhwanun, pakai nun, itu perahunya terbuka. Nun itu perahunya terbuka, ada titik di atasnya, di tengahnya. Tapi kalau pakai ikhwatun, perahunya diikat, ada titik dua di atasnya, dia bulat. Nah ini kalau dalam apa namanya, dalam bahasa Arab ini perahunya ada nabrahnya. Nah kenapa kalau ikhwanun terbuka, kalau ikhwatun tertutup? Itu menunjukkan bahwa penggunaan ikhwatun untuk mengisyaratkan bahwa persaudaraan seiman itu sangat kuat, melekat dan terikat. Seperti terikatnya perahu daripada huruf tak marbutah, diikat kuat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Subhanallah. Jadi dari kata innamal mu'minuna ikhwah itu saja, saudara, hikmah, pemahaman, penafsiran, pendalamannya sudah luar biasa, sehingga sudah seyogianya lah kita semua memahami persaudaraan seiman seperti apa yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi persaudaraan kita harus melekat, harus terikat, harus betul-betul menyatu, dan jangan lagi kita dipisahkan, yaitu dengan perihal-perihal rasis, perihal-perihal suku, perihal-perihal yaitu budaya. Enggak, semua persaudaraan Islam ini lintas budaya, lintas suku, lintas negara, lintas teritorial. Itulah persaudaraan Islam yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, dalam kesempatan ini, apa hubungan bicara soal persaudaraan dengan bicara soal memakmurkan masjid yang tadi disampaikan oleh Bapak Bu Aki kita? Nah, di sini saya hanya ingin mengajak semua saudara-saudara saya yang ada di sini, yuk kembali kita membuka lembaran sejarah. Pada saat Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu beliau hendak masuk kota Madinah, beliau mampir dulu di satu desa yang bernama Kuba. Apa yang beliau lakukan di Kuba? Beliau tidak membangun rumah, beliau tidak membangun istana, beliau tidak membangun tempat tinggal, tapi yang pertama beliau bangun adalah masjid, yang sampai hari ini kita kenal dengan nama Masjid Kuba. Jadi yang beliau bangun adalah masjid. Beliau dahulukan dulu masjid, tidak membangun rumah, tidak membangun tempat tinggal, apalagi istana. Padahal saat beliau masuk, seluruh penduduk Madinah menyambut dengan gegap gempita, dengan rasa senang, bahagia, gembira. Artinya apa saja yang diarahkan oleh Nabi, bahkan apa saja yang diminta oleh Nabi akan beliau berikan, akan mereka berikan kepada beliau. Nah, ini yang pertama. Jadi yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, saudara, masjidun ussisa 'alal taqwa. Ini masjid yang dibangun atas dasar takwa. Itu yang pertama. Begitu Nabi masuk ke Madinah, setelah beberapa waktu duduk di Kuba, Nabi masuk ke Madinah, mendapatkan tempat untuk tempat tinggal beliau, mendapatkan lahannya. Lagi-lagi yang beliau bangun pertama adalah masjid. Rumah tinggal sekedarnya, asal beliau bisa yaitu bertahan dari terik cahaya matahari, dari debu yang selalu kita tahu di Timur Tengah sana. Kadang-kadang ada badai pasir, badai debu dan lain sebagainya. Tapi kemudian Nabi membangun masjid lagi, masjid yang kita kenal saat ini dengan nama Masjid Nabawi. Artinya perbuatan Nabi masuk ke Kuba bangun masjid, masuk ke Madinah bangun masjid, ini memberi pelajaran kepada kita betapa masjid itu punya peranan penting di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan peran masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah.
Siapa sih sebetulnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah? Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang beriman? Nah, kemudian yang kedua, ada langkah kedua yang Nabi lakukan. Setelah Nabi mengajarkan kepada umat, menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya peranan masjid, langkah yang kedua adalah Nabi mewajibkan umat Islam yang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Terlepas dari perbedaan pendapat antar mazhab saat ini, tapi yang jelas saat pertama Islam, saat pertama Nabi hijrah ke Madinah, sholat berjamaah di masjid hukumnya fardul ain, bukan fardul kifayah. Nah, kenapa? Karena ini kan awal Islam. Nah, tapi selanjutnya ada hadis-hadis yang Nabi mengatakan bahwa sholat di masjid itu lebih afdal daripada sholat di bait. Artinya di situ ada afdaliyah, sehingga dalam mazhab Syafi'i dikatakan sholat berjamaah di masjid itu fardul kifayah. Artinya tidak sholat berjamaah di masjid pun saudara hukumnya sah dan dia tidak berdosa. Tapi jangan sampai masjidnya terbengkalai, kosong dan tidak digunakan untuk sholat berjamaah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad tetap sampai hari ini mazhab Imam Ahmad mewajibkan sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Enggak boleh sholat di rumah kecuali ada udzur syar'i. Nah, saya tidak mau bicara soal perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan fardul ain, ada mengatakan fardul kifayah. Tapi kita ingin melihat awal Islam. Awal Islam fardul ain. Semua sahabat Nabi wajibkan untuk sholat di dalam masjid kecuali perempuan. Nah, ini menarik. Kenapa semua sahabat Nabi yang laki-laki Nabi tarik mereka ke masjid dan Nabi ajarkan mereka bagaimana sholat berjamaah di masjid, ya Allah. Sebab kalau sahabat sehari semalam 5 kali sholat berjamaah di masjid, yang belum kenal jadi kenal antar jamaah. Yang belum kenal jadi kenal. Yang sudah kenal akan semakin akrab. Kalau sudah akrab, kalau sudah kenal, kita kan tahu peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana antar sahabat mau saling cinta, saling sayang kalau mereka tidak kenal? Maka itu mereka ditarik ke masjid, sholat berjamaah 5 kali sehari. 5 kali sehari itu berarti pertemuan mereka frekuensinya cukup tinggi. Nah, sehingga dengan demikian, sebagaimana saya katakan tadi, yang belum kenal jadi kenal, yang tidak kenal jadi kenal, yang sudah kenal jadi muncul saling sayang. Kalau sudah saling sayang, saling menghormati di antara mereka. Dan ada yang lebih dari itu, kalau mereka sudah saling sayang, saling menghormati, maka mereka akan siap saling berbagi suka duka di antara mereka. Subhanallah. Ini pendidikan yang harus masukkan dari muhajirinnya, ansornya. Muhajirin datang dari Mekah, Ansor sebagai pribumi daripada di Madinah. Mereka disatukan oleh Nabi. Bagaimana supaya mereka ini akrab? Bagaimana saling cinta? Bagaimana untuk saling berbagi? Diajak mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Dari sini kita lihat, baru kita lihat, oh ternyata peran masjid itu memang untuk sholat berjamaah. Tapi di balik sholat berjamaah itu ada pendidikan persatuan, ada pendidikan persaudaraan, ada pendidikan supaya para sahabat mau saling berbagi. Itu yang kedua yang Nabi lakukan. Yang ketiga, setelah mereka sudah saling kenal satu sama lainnya di dalam masjid, setelah mereka mulai akrab, mereka mulai saling cinta, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang ketiga, Nabi melakukan al-mu'akhah. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ada apa dipersaudarakan oleh Nabi? Karena Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ke lapangan, keliling Madinah, lihat pasar, lihat kehidupan masyarakat di Madinah. Saudara, yang Nabi dapatkan, banyak umat Islam tidak berdaya, banyak yang miskin, banyak yang ekonominya morat-marit. Sementara pasar yang ada di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Ansor yang berdagang, tapi mereka tidak mampu untuk bersaing dalam strategi dagangnya dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu di Madinah banyak yang jadi konglomerat.
Mereka banyak jadi orang-orang kaya, jadi saudagar. Sementara dari kalangan umat Islam tidak seberapa. Ada beberapa orang kaya, ada beberapa saudagar, tapi tidak seberapa, yaitu kekayaan mereka kalau mau dihitung untuk membangkitkan ekonomi umat Islam ketika itu di Madinah. Nah, karena itu Nabi SAW meletakkan strategi tadi, ajak dulu sholat di masjid, tanamkan mereka rasa saling cinta. Setelah itu Nabi persaudarakan. Nah, pertanyaannya, kenapa dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor? Kenapa bukan Muhajirin dan Muhajirin, Ansor dengan Ansor? Nabi ambil satu Muhajirin, Nabi ambil satu Ansor, Nabi persaudarakan. Nabi ambil satu Ansor, Nabi ambil satu Muhajirin, Nabi persaudarakan. Sebab kebanyakan orang-orang Ansor, semiskin-miskinnya orang Ansor, mereka punya tanah, mereka punya bumi, ada tanahnya di bumi Madinah. Dan mereka juga sebagian banyak yang punya kebun-kebun korma, yang punya barang dagangan, tapi mereka kurang pandai dalam berdagang, sehingga selalu kalah dengan orang-orang Yahudi. Nah, sementara orang-orang Muhajirin yang datang dari Mekah, mereka miskin. Ada satu dua yang bisa membawa hartanya, saudara, seperti Sayyidina Utsman umpamanya. Tapi banyak orang-orang Islam yang hijrah nggak bawa harta. Tanah mereka tinggal, rumah mereka tinggal, harta benda mereka tinggal. Bahkan banyak yang dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tanahnya diambil, rumahnya diambil, harta bendanya diambil, sehingga kebanyakan orang-orang Muhajirin miskin. Tapi orang Muhajirin, semiskin-miskinnya orang Muhajirin, mereka punya kelebihan. Mereka ahli dalam berniaga. Nah, kenapa mereka ahli dalam berniaga? Karena memang sejak lama dari sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kota Mekah itu menjadi kota persinggahan. Jadi pedagang-pedagang dari bangsa Arab, kalau mereka berdagang dari selatan, dari negeri Yaman, terus mereka mau ke utara, negeri Syam, itu lewatnya kota Mekah. Nah, mereka berhenti di kota Mekah, mereka singgah di kota mereka. Mereka juga banyak bertukar barang berniaga di kota Mekah. Nah, karena kota Mekah memang pusat perdagangan dari aneka ragam suku bangsa Arab, sehingga orang-orang Mekah itu lebih banyak ngerti soal strategi perniagaan. Maka itu Nabi melihat Ansor sebagai pribumi punya modal. Apakah itu modal di tanah, kebun, harta benda? Karena memang mereka tidak dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Berbeda dengan Muhajirin, mereka datang dalam keadaan miskin, tapi mereka punya keahlian yang nggak boleh keahlian ini sampai mubazir. Itulah sebabnya dipersaudarakan oleh Nabi. Nah, begitu bersaudarakan, apa hukum persaudaraan saat itu? Satu, saat itu ilmu waris belum turun, ayat warisan dalam Al-Quran belum turun. Saat itu, saudara, siapa yang dipersaudarakan, mereka saling mewarisi. Jadi kalau satu Muhajirin ini meninggal dunia, maka yang Ansor saudara mewarisi. Begitu juga sebaliknya, mereka saling mewarisi. Yang kedua, Nabi menetapkan kalau sudah dipersaudarakan, maka Ansor berbagi sama suka dan duka dengan saudaranya. Dan makanya ada sahabat Nabi yang bawa Ansornya setelah dipersaudarakan oleh Nabi, dia senang, dia tuntun itu Ansornya, ayo ikut ke rumah. Begitu sampai di rumah ditunjukkan tanahnya, kebunnya, ini kebun saya, kita bagi dua. Separuh buat saya, separuh buat saudara Ansornya. Dia bawa ke dalam rumahnya, dia buka lemarinya, dia keluarkan dinar dan dirham yang dia punya, dibagi dua. Bahkan ada orang Ansor yang menawarkan istrinya, kau datang gak punya istri, saya punya istri ada 4. Saya siap ceraikan 2, saya kawinkan kepada kamu setelah selesai masa iddah. Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun seperti Abdurrahman ibn Auf umpamanya, begitu ditawarkan begitu, dia katakan enggak, saya enggak begitu, tapi cukup berikan saya modal untuk saya berdagang. Nah, ini sampai istri bagi 2. Ini persaudaraan dahsyat. Nah, tapi bagi 2 bukan dibagi begitu aja, bukan ya? Bukan satu istri diduain, bukan. Artinya dia punya istri 4, yang 2 diceraikan secara Islam, selesai masa iddahnya dia akan kawinkan dengan si Muhajirin. Subhanallah. Maka itu tadinya nggak kena.
Sholat berjamaah di masjid jadi saling kenal. Tapi saling kenal, saling sayang, saling hormat, saling mau berbagi duka. Begitu udah mantap itu persaudaraan, baru Nabi tempelkan sebagai saudara. Baru Nabi suruh mereka berbagi suka dan duka. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Singkat cerita, orang-orang muhajirin berbagi dengan Ansor. Semua yang punya kebun berbagi kebun, yang punya rumah berbagi rumah, yang punya emas berbagi emas. Akhirnya orang-orang muhajirin yang tadinya nggak punya apa-apa, mereka punya modal. Mulailah orang-orang muhajirin berdagang di pasar. Nah, mulailah mereka berdagang di pasar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Muncul orang-orang kaya baru, muncul saudagar-saudagar baru, yaitu di kota Madinah. Ada Abdurrahman ibn Auf, ada Uthman ibn Affan, saudara. Nah, begitu muncul orang-orang kaya baru ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengatur strategi, meminta kepada orang-orang ini untuk kelebihan harta yang mereka punya, mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang Islam yang miskin tanpa bunga. Makanya saat itu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya mengharamkan riba. Sebab orang-orang Yahudi itu ternyata kenapa mereka kaya? Karena mereka sudah minjemin duit dengan orang. Dan tradisi Yahudi sampai hari ini, kalau Yahudi ngutang sama Yahudi nggak boleh ada bunga. Tapi kalau ada orang bukan Yahudi ngutang sama Yahudi, wajib dibungakan. Itu prinsip mereka. Jadi kalau sesama Yahudi haram gitu bunga. Tapi kalau kepada selain Yahudi, membungakan utang itu hukumnya adalah wajib. Sampai hari ini orang-orang Yahudi melakukan tradisi seperti itu, ya Allah. Makanya jangan kaget kalau perbankan dunia atau bank dunia, saudara, bank sentral di mana-mana dikuasai oleh kelompok Yahudi. Mereka yang atur itu semua, mereka ingin menjatuhkan ekonomi umat Islam dengan ekonomi riba. Nah, ini tantangan kita semua. Kita lanjutkan dulu tadi. Jadi Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, cegah, jangan sampai ada orang Islam yang miskin ngutang sama Yahudi. Nanti mereka akan terjerat dengan bunga, akan semakin miskin. Disitulah tampil Sayyidina Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf mengumpulkan orang-orang miskin. Kalau ada yang mengutang, ngutang mereka. Diberikan utang tanpa bunga. Alhamdulillah. Nah, lalu apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan 2-3 tahun pasar Yahudi rontok. Karena umat Islam selama mereka bisa membeli sesuatu dari sesama muslim, mereka nggak mau belanja kepada selain muslim. Kecuali kalau mereka ingin beli sesuatu yang muslim nggak ada, muslim nggak punya, terpaksa dia beli dengan orang di luar Islam. Karena dalam dunia dagang kan boleh saja kita jual beli dengan orang di luar Islam, tidak haram, silakan. Nah, hanya saja kalau ada sesama muslim dagang, kenapa kita tidak belanja dulu kepada sesama muslim, saudara, selama kebutuhan kita bisa terpenuhi. Ya maaf, kita kalau lihat zaman sekarang ini, kalau kita lagi tanggung bulan, ini biasanya kalau tanggung bulan kan duit kosong. Nah, itu biasanya ngutangnya di warung Pak Haji atau warung Bu Haji. Ngutang di warung Pak Haji, ngutang di warung Bu Haji. Kenapa? Karena Pak Haji dan Bu Hajinya baik, jadi ngutang. Tapi begitu tanggal 1 gajian, shopping, nggak ke warung Pak Haji lagi. Nah, ke mall, datang ke mall, shopping, saudara. Akhirnya apa? Nah, ini tadi, akhirnya ekonomi umat tidak bisa dibangun. Giliran lagi ngutang ke warung Pak Haji, Bu Haji, giliran duitnya lagi banyak, belanjanya banyak, shopping, datang ke mall-mall yang bukan punya orang Islam. Ini fakta yang terjadi saat ini, ya Pak. Nah, ini juga salah satu problem sosial dan ekonomi yang kalau kita mau maju, ini mesti kita atasi. Bagaimana cara mengatasi ini semua supaya umat Islam ini betul-betul bisa bangkit dalam ekonomi. Kita kembali ke sejarah Nabi tadi, ya Pak. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Nabi membangun masjid, mengajak sholat di masjid, mempersaudarakan mereka, membangun ekonomi umat. Begitu ekonomi umat kuat, baru Nabi latih anak-anak muda. Saudara, ada yang dilatih untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Ada anak-anak sahabat, Nabi suruh belajar. Kenapa?
supaya kita tidak ditipu oleh mereka, supaya kita punya penterjemah yang paham bahasa mereka. Jadi anak-anak sahabat ada yang belajar bahasa Ibrani ketika itu. Jadi sehingga apapun yang dibicarakan oleh orang-orang Yahudi, kalau mereka punya niat jahat, punya niat tidak baik, itu semua tertangkap. Anak-anak orang Islam sudah bisa menerjemahkannya. Nah kemudian ada lagi yang dididik memanah, yang dididik berkuda. Saudara, kenapa? Karena ancaman dari kafir Quraisy belum selesai. Kafir Quraisy masih terus mengancam. Bahkan belum ada setahun Nabi itu hijrah sudah terjadi perang Badar. Setelah perang Badar mereka kalah, mereka dendam, datang lagi terjadi perang Uhud. Sudah. Nah setelah perang Uhud terjadi lagi perang Umratul Asad dan seterusnya. Artinya ancaman keamanan Nabi dan para umat Islam itu belum hilang. Orang-orang kafir Quraisy masih terus mengganggu mereka. Makanya anak-anak muda diajarkan berkuda, diajarkan yaitu memanah, diajarkan menggunakan pedang. Nabi baru membentuk pasukan untuk mempertahankan negara dan serangan musuh mana saja. Subhanallah. Karena memang bagaimana kita ingin mempersenjatai umat kalau ekonominya lemah? Nggak bisa ya. Kuatkan ekonomi baru kuatkan persenjataan negara, pertahanan negara. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari sini kita lihat step by step, langkah demi langkah yang dilakukan oleh Nabi kita begitu mantap, begitu strategis dan begitu luar biasa. Hasilnya kita lihat bagaimana Nabi membangun negara Madinah yang disegani oleh seluruh dunia. Bagaimana Nabi mencetak sahabat-sahabatnya. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya radhiyallahu anhum, di mana mereka dididik sehingga sepeninggal Nabi mereka ini menjadi khalifah untuk memimpin umat. Sampai apa yang terjadi? Sampai kita bisa lihat di zaman Sayyidina Umar saja, saudara, itu kekaisaran Persia rontok. Kekaisaran Persia rontok saat itu. Ada dua kekaisaran yang menjadi adidaya dunia. Jadi dikenal betul kekaisaran yang besar, punya pasukan banyak, begitu kuat, nggak mudah terkalahkan. Ada dua, kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Dan kedua kekaisaran inilah yang mengepung daripada seluruh Jazirah Arab. Kita bisa lihat kalau yang sebelah utara Jazirah Arab seperti negeri Sam saat ini itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi, dijajah oleh mereka. Sementara sebelah selatan seperti Yaman dan negara-negara tetangganya itu dikuasai oleh kekaisaran Persia. Nah, tapi menariknya baik kekaisaran Romawi maupun Persia nggak tertarik untuk menguasai Mekah. Utara dikuasai Romawi, selatan dikuasai oleh Persia. Timur dikuasai oleh Romawi, kemudian barat dikuasai oleh Persia, saudara. Tapi khusus Mekah, nggak ada kekaisaran yang tertarik untuk mengambilnya, karena mereka anggap ini Mekah tanah tandus, tanah kering, tanah yang nggak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi ini justru jadi keberuntungan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana keberuntungannya? Pertama, kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kota Mekah bebas, yaitu daripada pertikaian politik antara dua kekaisaran. Nggak ada pertikaian politik, sehingga sampai saat ini tidak ada satupun pakar di dunia yang mampu untuk menuduh kalau Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah hasil pertikaian politik. Nggak bisa ya Pak, karena nggak ada pertikaian politik. Yang kedua, sistem kemasyarakatan yang ada di Mekah bukan sistem kerajaan. Dia sistem gobilah, sistem kabilah-kabilah, sistem suku. Setiap suku ada kepala sukunya. Nggak ada rajanya, nggak ada sultannya ketika itu ya Pak. Sehingga tidak ada itu pertikaian politik. Yang kedua, Mekah bersih daripada pertikaian filsafat. Saat itu kan pertikaian filsafat juga luar biasa. Filsafatnya Plato dan lain sebagainya, saudara, pengikut-pengikutnya menyebarkan itu. Di Mekah nggak ada di Mekah pertikaian filsafat. Yang ada orang-orang jahiliyah bikin batu dia sembah, itu aja. Mereka nggak pakai berfilsafat dia Pak. Sehingga sampai hari ini tidak ada seorang pakar pun di dunia yang bisa menuduh kalau Islam lahir dari pertikaian filsafat. Karena Mekah
bersih dari pertikaian politik dan bersih daripada pertikaian filsafat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya kita lihat Nabi membangun Islam ini luar biasa. Dengan 12 tahun di Mekah ditambah 11 tahun di Madinah, ya kawan. Tapi akhirnya negara yang dibangun oleh Nabi menjadi negara yang sangat kuat, yang diikuti oleh Timur dan Barat. Jadi di zaman Sayyidina Umar ini kita bisa lihat bagaimana kekuasaan daripada Persia tumbang, dan perjuangan itu dilanjutkan. Saudara, setiap khalifah terus menjaga kawasan Islam, jangan sampai diganggu. Sampai tiba lahirlah seorang pemimpin yang pernah diberitakan oleh Nabi, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, salah satu sultan di Turki Utsmani, yang akhirnya dia memimpin, berhasillah menumbangkan kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi tumbang. Sudah, dulu kekaisaran Romawi itu pusatnya ya di Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Saudara, itu pusat kekaisaran Romawi seluruh dunia Eropa. Seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, kerajaan Swedia, semua kerajaan kaisarnya ada di Konstantinopel. Itu lambang, ikon daripada kekaisaran mereka. Di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini tumbang. Konstantinopel direbut dan diganti menjadi nama Istanbul. Akhirnya mereka mundur, saudara, dijadikanlah Vatikan sebagai pusat mereka. Jadi mereka tidak lagi berkuasa seperti sebelumnya. Semua negeri sah kembali ke tangan umat Islam. Semua bagian utara Jazirah Arab, apakah itu Lebanon, Yordania, Syria, Palestina, semua termasuk Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Alhamdulillah. Jadi di sini sebelum saya akhiri, mari kita lihat bagaimana cara Nabi menangani problem. Yang saya ingin garis bawahi, pertama memakmurkan masjid, kedua mempersaudarakan umat Islam dari dalam masjid. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan. Artinya kalau kita memang ingin kuat ke depan, yuk kita jadikan masjid bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tapi juga untuk menimba ilmu, untuk berzikir, untuk tafakur, untuk kita musyawarah, untuk kita berdiskusi, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling berbagi, untuk kita saling membantu, sehingga keluar dari masjid persaudaraan kita kuat dan kita bisa membangun kekuatan ekonomi bersama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir, saudara, dari pelajaran tadi kita ingin ingatkan seluruh saudara muslim di Indonesia, kalau hari ini ekonomi Indonesia dikuasai oleh orang di luar Islam. Kita kenal istilah 9 naga dan lain sebagainya, ya kawan. Jadi sudah saatnya kita mestinya bangkit, saudara. Kita tidak menjadi budak mereka, tapi kita harus mampu untuk bersaing dengan mereka. Tapi ingat, Nabi dulu mau menjatuhkan daripada pasar Yahudi bukan dengan memprovokasi umat Islam. Oh, bakar pasarnya, oh, bunuh orangnya. Nggak ada itu bukan cara Nabi, ya. Tapi cara Nabi perkuat persaudaraan mereka, berbagi tugas di antara mereka, dagang bersaing secara sehat dengan orang-orang Yahudi dan umat Islam benar. Nah, begitu juga sekarang. Jangan kita menggunakan provokasi seperti yang pernah terjadi di 98. Itu pasar-pasar orang-orang kafir dibakar, ada yang menjarah, ada yang melakukan kriminal kejahatan luar biasa, membunuh. Itu nggak boleh terulang. Apapun kesulitan yang kita hadapi di negeri Indonesia ini, cara mengatasinya ya kita mesti bersama. Kalau kita bersama, ada pertolongan Allah. Ada hadis mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallah ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjamaah. Artinya berjamaah, berjuang bersama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Jadi kalau kita berjamaah, bersatu, gotong royong, maka di sana ada keberkahan dan di sana ada pertolongan Allah. Sehingga sesuatu yang mungkin saat ini kita bilang, wah, nggak mungkin nih kita bisa bersaing. Enggak saat ini hati kita kecil karena belum ada pertolongan Allah. Tapi kalau sudah ada pertolongan Allah, muncul keyakinan kita bisa bersaing dengan mereka.
Mereka bisa maju, kenapa kita tidak? Mereka bisa bangkit, kenapa kita tidak? Jadi kebersamaan itu mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu membuat kita yang tadinya sudah lelah menjadi semangat lagi. Membuat kita yang tadinya udah bosan jerah menjadi bangkit lagi. Jadi betapa pentingnya kebersamaan kita bangun untuk mendatangkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau umat Islam di Indonesia ini bersatu, hari ini ada 9 naga, insya Allah besok 9 naga jadi 9 cacing, saudara. Jadi sekarang udah ada cerita-cerita 9 naga, udah muncul 9 haji. Nah, mudah-mudahan besok bukan lagi 9 haji, 9 kiai. Selain punya ilmu, punya pesantren, ekonominya juga bisa dibangun, insya Allah. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Bupati yang tadi sudah melemparkan persoalan masjid yang luar biasa. Dan beliau melakukan sidak itu luar biasa. Mudah-mudahan para ulama, para kiai di sini bisa mensukseskan daripada yaitu usaha program Pak Bupati untuk memakmurkan masjid. Bagaimana anak-anak muda kita, bagaimana orang-orang tua kita dorong bangunin itu anak-anaknya supaya memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan, Allah akan menolong kita. Itu saja. Terima kasih Bu Bunda Leri yang sudah menyiapkan tempatnya untuk kesehatan semua. Begitu juga ibu-ibu yang lainnya dari BKMT. Jazakumullahu khairan jazaa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Roji Rosia.